Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mersiani Leni Mapu, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kelembagaan dan perbedaannya dengan perspektif ekonomi arus utama, serta karakteristik ekonomi kelembagaan yang mendukung signifikan perkembangannya, dan aliran pemikiran utama dalam ekonomi kelembagaan, serta salah satu teori dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan muncul sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik yang terlalu menekankan angka dan rasionalitas tanpa memperhatikan aspek sosial. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tokoh seperti John R. Comas dan Wesley Mitchell menekankan bahwa perilaku ekonomi manusia tidak bisa dilepaskan dari norma dan aturan sosial. Setelah sempat meredup pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi kelembagaan bangkit kembali di tahun 1980-an lewat pemikiran Douglas North dan Oliver Williamson. Berbeda dari ekonomi arus utama yang melihat manusia sebagai makhluk rasional yang hanya mengejar keuntungan, ekonomi kelembagaan melihat manusia sebagai bagian dari masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan norma. Keputusan ekonomi tidak hanya berdasarkan logika, untung rugi, tetapi juga kepercayaan, aturan sosial, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi kelembagaan memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, lembaga sosial menjadi pusat analisis, baik lembaga formal seperti pemerintah maupun lembaga informal seperti norma dan adat. Yang kedua, manusia memiliki rasionalitas terbatas. Mereka tidak selalu punya informasi sempurna dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ekonomi kelembagaan bersifat interdisipliner, memadukan ekonomi, sosiologi, dan politik. Yang keempat, selalu melihat konteks sejarah karena lembaga berkembang dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, memperhatikan distribusi kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan dan hasil ekonomi. Dalam ekonomi kelembagaan terdapat 3 mazhab. Yang pertama, Old Institutional Economy. Mazhab ini berkembang sebagai kritik terhadap ekonomi klasik yang mengabaikan faktor nilai, norma sosial, budaya, dan aturan hidup dalam perilaku ekonomi. Tokoh utama seperti Thorstein B. Veblen menekankan bahwa perilaku ekonomi tidak hanya rasional dan individualistis, tapi dipengaruhi oleh evaluasi sosial dan lingkungan tempat individu hidup. Kemudian yang kedua, New Institutional Economic. Mazhab ini lebih fokus pada efisiensi ekonomi dan biaya transaksi dalam kerangka kelembagaan. Tokoh seperti Douglas North menolak asumsi nol biaya transaksi dalam teori klasik dan neoklasik dan menekankan perlunya analisis biaya transaksi serta rasionalitas terbatas. Yang ketiga, ekonomi kelembagaan sosial. Mazhab ini menyoroti aspek keadilan, kesetaraan, dan fungsi sosial dalam ekonomi. Dengan fokus pada hubungan sosial dan distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat ekonomi. Pendekatan ini melihat kelembagaan tidak hanya dari sisi efisiensi ekonomi, tapi juga dari sudut sosial dan etika, yang mempertimbangkan bagaimana hubungan sosial, keadilan distributif, dan nilai sosial terintegrasi dengan aktivitas ekonomi. Hal ini memberikan perspektif yang lebih manusiawi dan holistik terhadap bagaimana ekonomi berfungsi dalam konteks sosial. Kemudian, dalam perspektif ekonomi kelembagaan, teori modal dalam masyarakat menjadi sangat penting. Modal sosial menjelaskan bahwa hubungan sosial, jaringan kepercayaan, dan kerjasama antar individu bisa menjadi sumber daya berharga, sama pentingnya dengan uang dan aset fisik. Contohnya, kegiatan gotong royong, arisan, atau saling membantu antar tetangga. Semua itu menunjukkan bagaimana modal sosial memperkuat kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi biasanya lebih tangguh menghadapi krisis karena ada solidaritas yang kuat di dalamnya. Kesimpulannya, teori modal dalam masyarakat mengingatkan kita bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya datang dari uang atau sumber daya alam, tapi juga dari kepercayaan, kerjasama, dan hubungan sosial yang kuat. Ketika masyarakat memiliki ikatan sosial yang kokoh, maka ekonomi akan tumbuh lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih, bye-bye.